Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nadila Anggraini dengan NPM 0204241176 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas laporan arus kas, sebuah laporan keuangan krusial yang sering kali kurang dipahami. Laporan arus kas mencatat perubahan saldo kas dan setara kas suatu entitas selama periode tertentu. Setara kas mencakup instrumen keuangan sangat liquid seperti deposito berjangka pendek. Berbeda dengan laporan laba rugi yang menggunakan prinsip akrual, yaitu mencatat pendapatan dan beban saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Laporan arus kas hanya memperhitungkan arus kas nyata. Tujuan utamanya adalah menilai likuiditas, kemampuan membayar utang jangka pendek, solvabilitas, kemampuan membayar utang jangka panjang, kemampuan menghasilkan kas dari operasi utama menggunakan kas untuk investasi dan pendanaan, dan memberikan gambaran tambahan kinerja keuangan di luar laporan laba rugi. Laporan arus kas mengklarifikasikan arus kas ke dalam 3 aktivitas utama, yaitu pertama, aktivitas operasi. Ini adalah aktivitas inti perusahaan berkaitan dengan produksi dan penjualan barang atau jasa. Arus kas masuk berasal dari penjualan, penerimaan piutang, royalti, dividen, investasi, dan lain-lain. Arus kas keluar meliputi pembayaran pembelian barang atau jasa, gaji, upah, pajak penghasilan, utang usaha, dan lain-lain. Ada 2 metode perhitungan, yaitu pertama, metode langsung, mencatat semua arus kas masuk dan keluar secara detail. Contoh penjualan tunai 100 juta, penerimaan piutang 50 juta, pembayaran gaji 30 juta, pembayaran utang usaha 20 juta. Arus kas versi dari aktivitas operasi adalah 100 juta ditambah 50 juta dikurangi 30 juta dikurangi 20 juta sama dengan 100 juta. Kedua, metode tidak langsung, memulai dari laba bersih lalu menyelesaikan dengan item non kas seperti penyusutan untuk mendapatkan arus kas dari operasi. Contoh, laba bersih 50 juta ditambah penyusutan 10 juta dikurangi peningkatan piutang 5 juta ditambah ditambah peningkatan utang usaha sebesar 20 juta. Arus kas dari operasi adalah 50 ditambah 10 juta ditambah 5 juta ditambah 2 juta sama dengan 57 juta. Perbedaan utama adalah metode langsung mencatat setiap transaksi kas secara langsung, sementara materi tidak langsung dimulai dari laba bersih dan menyelesaikan dengan item non kas. Kedua, aktivitas investasi. Ini mencakup perubahan aset jangka panjang. Arus kas masuk penjualan aset tetap, tanah, bangunan, mesin, penerimaan dari investasi misalnya penjualan saham, contoh penjualan gedung kantor seharga 200 juta. Arus kas keluar pembelian aset tetap, tanah, bangunan, mesin, peralatan. Investasi pada sekuritas, saham, obligasi, pemberian pinjaman, contoh pembelian mesin baru seharga 150 juta. Ketiga, aktivitas pendanaan. Ini berkaitan dengan pembiayaan perusahaan. Arus kas masuk penerbitan saham, penerimaan pinjaman, penerimaan obligasi, contohnya penerimaan pinjaman bank sebesar 300 juta. Arus kas keluar pembayaran dividen, penulisan pinjaman, pembelian kembali saham, contohnya pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 50 juta. Mari kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana mengklarifikasikan transaksi kompleks ke dalam aktivitas yang tepat. Perusahaan sering melakukan transaksi yang melibatkan lebih dari satu aktivitas dalam laporan arus kas. Misalnya, pembelian peralatan baru yang dibiayai dengan pinjaman bank melibatkan aktivitas investasi, pembelian peralatan dan aktivitas pendanaan, pinjaman, penjualan aset tetap, dan penggunaan hasilnya untuk membayar utang juga merupakan contohnya, di mana penjualan aset termasuk dalam aktivitas investasi, sedangkan pembayaran utang termasuk dalam aktivitas pendanaan.
penerimaan dividen dari investasi dan menggunakannya untuk membiayai operasi menggabungkan aktivitas investasi atau penerimaan dividen dan aktivitas operasi penggunaan dana pembelian kembali saham perusahaan sendiri merupakan aktivitas pendanaan karena mengurangi modal sendiri. Terakhir, penerimaan uang muka dari pelanggan untuk barang yang belum dikirim biasanya diklarifikasikan sebagai aktivitas operasi meskipun barang belum dikirim karena merupakan bagian dari pendapatan yang akan diakui di kemudian hari. Namun, klarifikasi ini dapat bervariasi tergantung pada jumlah uang muka. Selain 3 aktivitas utama, laporan arus kas sering disertai informasi kuantitatif menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi arus kas. Rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas dari operasi khususnya untuk materi yang tidak langsung menunjukkan bagaimana item non-kas mempengaruhi perbedaan keduanya. Catatan kaki memberikan informasi tambahan yang penting. Menganalisis laporan arus kas melibatkan pemeriksaan arus kas dari 3 aktivitas. Kita bisa melihat tren dari waktu ke waktu, membandingkannya dengan kinerja sebelumnya dan menggunakan rasio keuangan seperti rasio arus kas terhadap utang untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Beberapa rasio keuangan dapat digunakan untuk menganalisis laporan arus kas, seperti rasio arus kas dari operasi terhadap utang jangka pendek menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio tinggi mengindikasikan kemampuan yang kuat, sedangkan rasio rendah menunjukkan potensi masalah likuiditas. Selanjutnya, rasio arus kas bebas. Arus kas dari operasi dikurangi pengeluaran modal, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas setelah memenuhi kebutuhan investasinya. Arus kas bebas tinggi menunjukkan kemampuan untuk membayar dividen, membeli kembali saham atau melakukan akuisisi. Selanjutnya, rasio arus kas terhadap penjualan menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengkonversi penjualan menjadi kas. Rasio tinggi menunjukkan efisiensi yang baik. Terakhir, debt service coverage ratio. Arus kas dari operasi dibagi dengan total pembayaran utang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban utangnya. Rasio tinggi menunjukkan kemampuan yang kuat, sedangkan rasio rendah menunjukkan potensi kesulitan keuangan. Interpretasi rasio-rasio ini memerlukan perbandingan dengan periode sebelumnya. Rasio pesaing dan tren industri tidak ada angka baik atau angka buruk yang mutlak. Interpretasi tergantung pada konteksnya. Sebagai kesimpulan, laporan arus kas sangat penting untuk memahami kesehatan keuangan suatu perusahaan, menunjukkan kemampuannya menghasilkan dan mengelola uang. Namun, ia memiliki keterbatasan, hanya fokus pada arus kas, bukan nilai keseluruhan. Dapat dipengaruhi oleh keputusan manajemen, terdapat estimasi, dan tidak mencakup semua aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, analisis laporan arus kas harus komprehensif, mempertimbangkan keterbatasannya dan dipadukan dengan laporan keuangan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.